Para mahasiswa sekalian yang saya cintai, kita lihat di Timur Tengah. Ya. Timur Tengah itu relatif kaya minyak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk mencari tempat yang lebih aman. Ya. Kita di sini harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kepada negara ini. Kita diberikan tempat yang luar biasa enaknya. Di Timur Tengah mengungsi, di dalam perjalanan mengungsi itu ada yang mati sakit, ada yang diteror. Yang lebih parah lagi adalah pada waktu dia menyeberang lautan, yang kapal bisa diisi 300 orang, diisi sampai 800, tenggelam dan berulang-ulang. Kalaupun selamat, dia sampai ke tempat tujuan negara lain, dia akan menjadi warga negara kelas 3. Nah, coba kita renungkan ini. Ya. Jadi sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada bangsa dan negara ini. Sudah sepatutnya kita membela negara ini. Bela negara. Itulah kecintaan kita kepada negara. Ya. Bela negara itu isinya adalah bagaimana kita ini bangga terhadap negara ini. Kemudian dengan bangga terhadap negara ini, kita mencintai negara ini. Bagaimana kita bangga, bagaimana kita cinta kepada negara ini, bangga pun tidak. Bagaimana kita bisa bangga terhadap negara ini, kita ngerti tidak, kenal tidak bangsa, tidak kenal. Jadi artinya kita harus mengenali di dalam bela negara. Ya. Ini sudah mahasiswa, saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Budaya, Dikbud, dan Menteri Agama agar mulai dari kelas 1 SD ya, dimasukkan kurikulum bela negara. Agama juga dimasukkan masalah keakhlakan begitu. Jadi 2, akhlaknya bagus, wawasan kecintaan kepada negaranya tinggi. Ya. Jadi ini inti yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Para mahasiswa Sivitas Akademika dan hadirin sekalian yang saya hormati, Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang mulia, yang tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam cita-cita dan tujuan nasional tersebut terdapat kata kunci yang diamanatkan oleh konstitusi untuk diwujudkan, yaitu keamanan, kesejahteraan, kemajuan bangsa, dan perdamaian dunia yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain. Adalah kenyataan yang tidak terbantahkan, dan dalam sejarahnya bahwa bagian bumi yang kita namakan Indonesia ini memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi negara lain untuk menguasainya, yang ditimbulkan oleh kekayaan potensi sumber daya alam dalam berbagai variasi jumlahnya, jumlah penduduknya yang sangat besar dengan potensi pasar yang tinggi, serta kondisi geografisnya berada pada posisi silang antara 2 benua dan 2 samudera. Sesuai dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa agresor. Akan tetapi kenyataan yang berkembang
telah memaksa bangsa Indonesia harus senantiasa siap untuk menghadapi usaha bangsa-bangsa lain yang ingin menguasainya. Oleh karena itu, untuk menjamin dan memelihara kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia menetapkan konsep sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Dengan konsep itu dikembangkan kemampuan bangsa yang berbasiskan kekuatan rakyat yang maksimal untuk dapat melindungi dirinya. Kekuatan rakyat tersebut bukanlah kekuatan yang bersifat fisik atau materi semata, namun merupakan kekuatan jiwa yang sangat kuat, didasarkan atas kecintaannya yang mendalam terhadap bangsa dan negaranya. Kekuatan maha dahsyat itulah yang sering saya sebut dan perdengarkan sebagai bela negara. Hadirin dan mahasiswa sekalian yang saya banggakan, Indonesia adalah negara yang berpegang teguh kepada prinsip sebagai bangsa yang mencintai perdamaian, dan mencintai proklamasi 17 Agustus. Namun lebih mencintai kemerdekaannya. Dalam hal ini Indonesia tidak akan mengganggu atau mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Demikian pula harapan dari Indonesia agar negara lain tidak boleh ikut mencampuri urusan di dalam negeri Indonesia. Namun demikian, beberapa upaya akan terus dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan dengan berupaya terlebih dahulu mempengaruhi hati dan pikiran rakyat Indonesia dengan cara cuci otak atau brainwash agar dapat merubah ideologi negara. Salah satunya strategi yang dilakukan adalah strategi perang modern. Jadi para mahasiswa sekalian, perang ke depan bukan perang rusak-rusakan dengan alutsista, ya, tapi perang yang murah meriah, ya, perang adu domba dengan mencuci otak, ya. Setelah bangsa itu otak yang bisa diarahkan, ya, dia sudah tercapai tujuannya. Ya. Perang jenis ini murah meriah dan tidak lagi dengan cara mengerahkan alutsista dan bukan pula menguasai ruang wilayah, akan tetapi melalui tahapan infiltrasi ke dalam dimensi intelijen, militer, pendidikan, ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, kultur, pertahanan, keamanan, dan agama. Bantuan-bantuan kerjasama berbagai bidang dan media informasi. Berikutnya mengeksploitasi dan melemahkan sentra kekuatan suatu negara melalui politik adu domba untuk timbulkan kekacauan, kekerasan, konflik horizontal atau SARA, sehingga dapat muncul keinginan memisahkan diri atau separatisme yang dimulai dengan eskalasi pemberontakan yang pada akhirnya terjadi pertikaian antara anak bangsa yang mengarah ke perang saudara. Tujuan akhir dari perang modern tersebut adalah untuk menguasai sumber-sumber perekonomian, termasuk menguasai sistem tata kelola pemerintahan dan aturan hukum, rule of law dari sebuah negara. Konsep tersebut telah direvitalisasikan dan diaktualisasikan melalui konsep bela negara untuk menghadapi ancaman dan gangguan yang khas pada zamannya.
Kementerian Pertahanan akan terus melengkapi masyarakat Indonesia yang dimulai dari tingkat sekolah dasar sehingga perguruan tinggi dan strata pendidikan lainnya dengan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan strategi bela negara dalam konsep perang semesta sesuai dengan domain profesi yang masing-masing yang akan dipadukan menjadi suatu kekuatan pertahanan nasional integral, komprehensif yang didukung oleh kekuatan TNI beserta alutsistanya. Hingga saat ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk mensosialisasikan konsep dan implementasi kebijakan nasional bela negara. Kementerian Pertahanan juga tengah menyusun kurikulum Diklat Bela Negara yang diharapkan dapat menjadi standar secara nasional yang mampu menyiapkan bidang studi dasar, bidang studi inti dan bidang studi pendukung sesuai dengan tatarannya seperti sekolah umum, keagamaan, kaderisasi anggota-anggota pimpinan ormas dan organisasi profesi, LSM, lingkungan, PNS, birokrat, BUMN, BUMD, TNI termasuk profesional muda. Di samping itu, Kementerian Pertahanan juga telah membentuk kader bela negara yang potensial untuk disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk segera mensosialisasikan program bela negara tersebut dengan benchmark yang terstandarisasi. Upaya bela negara ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal 27 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sementara itu konsep bela negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik. Melalui bela negara diharapkan akan terbangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan guna menjamin dan memperjuangkan kepentingan nasional untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan, kesadaran bela negara itu penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara sejalan dengan program revolusi mental Presiden atau pemerintah sekaligus membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Karena kesadaran setiap warga negara yang diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga negara merupakan soft power bangsa, bahkan akan memberikan deterrent efek bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Terkait dengan pentingnya kesadaran bela negara ini, baru-baru ini kita semua terhentak dengan serangan teroris di Paris yang menewaskan ratusan masyarakat sipil yang tidak berdosa. Kemudian satu keluarga pegawai negeri sipil di Batam atau otorita Batam ikut bergabung dengan kelompok ISIS
di Suriah, serta data menyebutkan bahwa lebih dari 500 warga Indonesia telah terpengaruh paham ideologi ISIS dan bergabung dengan kelompok radikal ISIS. Hal ini sangat disayangkan terjadi. Seandainya konsep dan pembinaan kesadaran bela negara sudah dilaksanakan 3-4 tahun yang lalu dan dijiwai oleh masyarakat Indonesia, maka saya meyakini tidak akan ada masyarakat kita atau masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh ajaran ISIS tersebut, dan tidak akan ada aksi-aksi teror di negeri ini. Demikian juga kegaduhan karena kepentingan sangat sempit tidak akan pernah terjadi jika para pemimpin dan pejabat melepaskan jubah loyalitas politiknya atau kecintaannya kepada bangsa dan negara ini lebih tinggi lagi. Dengan kata lain, bagi warga negara yang tidak membela negaranya, mereka bukanlah warga negara yang baik dan dapat dikategorikan sebagai musuh negara. Hadirin yang saya hormati dan mahasiswa yang saya banggakan, sebagai warga negara yang merdeka dan berdaulat, tentunya Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hal ini juga diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pendekatan dan pertimbangan itulah, maka Indonesia selalu mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di dalam pergaulan dunia melalui politik yang bebas aktif, disertai prinsip menjaga kemurnian sebagai negara non-blok. Sebagai warga negara masyarakat global, harus disadari bahwa untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, Indonesia tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu senantiasa membangun interaksi dengan setiap bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, saling menghormati, dan membangun sikap politik saling percaya. Saat ini hampir semua negara di dunia, dan pada khususnya negara-negara di kawasan, sedang menghadapi potensi ancaman yang multidimensi, di mana saya dikategorikan ancaman tersebut sebagai ancaman yang nyata. Hadirin dan para mahasiswa sekalian, begitu saya menjadi Menteri Pertahanan, apa yang saya lakukan untuk mempertahankan negara? Mempertahankan negara harus melihat hakikat ancaman terhadap negara ini. Hakikat ancaman itu ada dua, ancaman yang belum nyata dan ancaman yang sudah nyata. Yang nyata, yang sedang terjadi dan akan terjadi ke depan. Apa itu ancaman nyata? Ancaman nyata adalah terorisme dan radikalisme. Kemudian separatisme atau pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, perang cyber dan intelijen, peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah ancam kita. Kalau dulu, ya, Menteri Pertahanan selalu berpikir sebagai Menteri Pertahanan, dia selalu menyiapkan perang. Untuk menyiapkan perang, dia menyiapkan alat peralatan yang ada atau alutsista. Saya berpikir tidak begitu. Kenapa? Perang bagi kita itu masih jauh sekali dan sangat kecil dan belum nyata. Karena kenapa? Perang bagi kita ini, ya, kalau kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 45 itu terganggu. Kalau itu terganggu, kita akan mempertahankan diri dengan perang.
Perang bagi kita adalah mempertahankan negara dengan strategi ya, perang semesta atau perang rakyat semesta. Ya, semua rakyat ikut untuk membela negaranya.